Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke video pembelajaran akuntansi pemerintahan. Hari ini kita masih mempelajari tentang jurnal pencatatan pendapatan pajak daerah, tapi sekarang kita masuk ke part ketiga, yaitu tentang pembayaran di muka oleh wajib pajak. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu tentang pembayaran pajak di muka oleh wajib pajak. Kita langsung melihat ke kasusnya. Untuk pajak yang dibayar di muka oleh wajib pajak, kita mulai dengan kasus atau transaksi yang pertama, yaitu penerimaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Soalnya adalah 1 September 2018, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 60 juta rupiah. Dan karena ini adalah transaksi penerimaan kas, berarti jurnal yang kita buat ada jurnal LO dan jurnal LRA. Yang pertama adalah jurnal LO. Nah, untuk jurnal LO ini, rekening apa saja sih yang akan kita gunakan? Yang didebet adalah kas di bendahara penerimaan. Kenapa? Karena kita menerima uang. Nah, berarti kas kita bertambah. Dan kas yang bertambah jika penerimaan pendapatan adalah kas di bendahara penerimaan. Lalu, kreditnya apa? Nah, sama seperti akuntansi pada umumnya, ketika kita menerima hak yang belum menjadi hak kita atau belum waktunya, maka itu masuk sebagai utang atau kewajiban kita. Nah, di sini kita menggunakan rekening pendapatan diterima di muka lainnya. Walaupun dia namanya adalah pendapatan, tapi ini bukan pendapatan ya nak. Kita lihat di kode rekeningnya. Kepalanya adalah 2. Dan seperti yang kita tahu bahwa rekening dengan kepala 2 itu adalah termasuk sebagai kewajiban. Selanjutnya adalah jurnal LRA. Nah, seperti biasa, untuk estimasi perubahan sal dia mengikuti posisi kas di jurnal LO. Di sini kasnya ada di debit, berarti estimasi perubahan sal dia juga ada di debit. Lalu kreditnya apa? Nah, ini karena dia penerimaan pendapatan, walaupun di LO-nya dia kreditnya bukan pendapatan, tapi di LRA-nya tetap dia pendapatan, yaitu adalah pendapatan LRA. Karena ini adalah pendapatan pajak reklame, berarti rekening yang sesuai adalah rekening reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron LRA. Dan berikutnya, seperti biasa, setelah Dinas Pendapatan menerima pendapatan, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah Dinas Pendapatan harus menyetorkan pendapatannya ke rekening kas daerah. Di sini, pada tanggal 2 September 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan reklame tanggal 1 September ke rekening kas daerah menggunakan STS atau Surat Tanda Setoran. Dan seperti biasa, walaupun ini transaksi penyetoran kas, tapi kita tidak harus membuat LRA atau tidak perlu membuat LRA. Kenapa? Karena ini adalah transaksi internal. Jadi, yang kita buat itu hanya jurnal LO saja. Dan jurnalnya seperti biasa ya, debitnya RKPPKD dan kreditnya kas di bendahara penerimaan. Kenapa debitnya RKPPKD? Karena kalau kita menyetorkan pendapatan kita, berarti seakan-akan kita sedang menyetorkan kembali modal yang pernah diberikan oleh PPKD. Makanya RKPPKD kita atau modal kita berkurang di debit. Kita masuk ke tahapan yang ketiga. Ini agak berbeda dengan contoh-contoh kasus di part 1 dan part 2. Kenapa? Karena ini adalah pendapatan diterima di muka, di mana semua pendapatan yang belum menjadi hak kita itu harus disesuaikan. Kita harus cari tahu dulu, mana sih pendapatan yang sudah menjadi hak kita, dan mana pendapatan yang belum menjadi hak kita. Dan ini kita cari menggunakan jurnal penyesuaian di akhir tahun. Di sini contoh kasusnya adalah pada tanggal 31 Desember 2018, seperti biasa penyesuaian di akhir tahun, dilakukanlah penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan LO. Jadi fungsi penyesuaian di sini kita mau cari tahu mana sih yang sudah menjadi pendapatan kita atau yang sudah menjadi pendapatan LO kita. Nah, di sini diterbitkanlah bukti memorial.
Nah, di sini kita harus menghitung dulu berapa yang sudah menjadi hak kita. Perhitungannya sama seperti akuntansi pada umumnya. Tentu anak-anak udah pernah ya di kelas 10 mencari ketika ada asuransi dibayar di muka, ketika ada iklan dibayar di muka, atau pendapatan diterima di muka. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini contohnya adalah karena kita menerima pendapatannya pada tanggal 1 September 2018 dan sekarang penyesuaian 31 Desember 2018, berarti kita sudah melewati berapa bulan? September, Oktober, November, dan Desember. Berarti sudah 4 bulan terlewati. Nah, berarti pendapatan itu sudah 4 bulan. Berarti pendapatan 4 bulan itu yang menjadi hak kita. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita hitung dengan cara 4/12 dikali 60 juta. 4 itu adalah bulan yang sudah kita lewati dari September sampai Desember. Nah, 12 adalah total bulannya, karena tadi WP-nya itu adalah dia bayar pajak reklame untuk 1 tahun, berarti dia 12 bulan. Dikalikan jumlah pendapatannya, 60 juta. Sehingga hasilnya adalah 20 juta. Dan ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Dan jurnalnya adalah, pertama, debitnya adalah pendapatan diterima di muka lainnya. Ini berkurang, kenapa? Karena pendapatan yang awalnya kita anggap utang 60 juta, karena sekarang sudah Desember, berarti 4 bulan itu atau senilai 20 juta itu sudah menjadi hak kita, sehingga utang kita berkurang senilai 20 juta. Dan kreditnya adalah di sini kita mau mengakui adanya pendapatan LO. Nah, kalau sebelumnya kan ketika WP membayar, kita sudah membuat jurnal LRA. Kreditnya adalah pendapatan LEA. Nah, sekarang adalah kita mengakui atau kita mulai memunculkan adanya pendapatan LO. Nah, akunnya apa atau rekeningnya apa? Rekeningnya adalah reklame papan atau billboard atau Videotron atau Megatron LO senilai 20 juta. Jadi, seperti itulah tahap pencatatan jika pajaknya dibayar di muka oleh wajib pajak. Dari tahap penerimaan pendapatan, lalu tahap penyetoran pendapatan ke kas daerah, sampai pada tahap penyesuaian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.